Saat itu, Kapten Cordovani sempat menanyakan berapa banyak korban dari Pedro Lopez ini. Nah, ketika ditanya mengenai hal itu, Pedro Lopez ini sempat lihat ke atas dan bilang, ada lebih dari 200 di Ekuador, beberapa puluh di Peru, dan masih banyak lagi di Kolombia. Halo lur, welcome to Princet Ganor and thanks for clicking on this video. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas Pedro Alonso Lopez atau yang juga dikenal dengan sebutan The Monster of the Andes. Jadi si Pedro Lopez ini dalam menjalankan aksinya, dia mengeksekusi para korbannya di daerah pegunungan Andes. Makanya dia sering disebut dengan sebutan The Monster of the Andes. Selain itu, si Pedro Lopez, pedofil yang juga penderita epibofilik, juga pembunuh berantai ini telah melakukan penculikan, pemerkosaan, dan juga pembunuhan dengan cara mencekik para korbannya sampai meninggal. Di mana para korbannya ini adalah anak-anak perempuan dengan rentan usia antara 8 sampai 12 tahun. Dan dia memilih anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin, lur. Selain itu, kejahatan yang dilakukan oleh Pedro Lopez ini sudah terjadi selama 33 tahun lamanya. Kejahatan yang dilakukan ini nggak cuma di negara asalnya Kolombia, tapi juga dia lakukan di negara-negara tetangga Kolombia, yaitu di Peru dan Ekuador. Jadi kalau kebanyakan orang ya datang ke suatu negara untuk sekadar liburan atau karena ada urusan kerjaan, Pedro Lopez datang ke negara Ekuador dan Peru untuk memburu gadis-gadis kecil di negara tersebut. Tapi sebelum sejahat ini, Pedro Lopez ini adalah anak laki-laki baik-baik yang kemudian menjadi korban pedofil dari laki-laki tua yang menjadikannya pelampiasan. Nah, sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, please click the subscribe button and like this video if you enjoy the story. And let's begin. Latar belakang dari keluarga Lopez ini cukup memprihatinkan, lur. Dimana dia berasal dari keluarga yang cukup berantakan dengan lingkungan yang juga nggak baik. Dimana ibunya sendiri, yaitu Benilda Lopez de Castaneda, adalah seorang pekerja PSK yang sebelumnya adalah simpanan ayahnya Lopez. Bingung ya? Jadi gini, Midardo Reyes, ayahnya si Lopez pada saat itu udah nikah sama seorang perempuan. Lalu kemudian berselingkuhlah sama si Benilda. Entah gimana ceritanya, Midardo pun memutuskan untuk menikahi Benilda. Nah, Lopez sendiri adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara yang lahir di Santa Isabel pada tanggal 8 Oktober 1948, lur. Cuma sayangnya ayahnya meninggal dunia 6 bulan sebelum Lopez dilahirkan setelah menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh segerombolan pemberontak. Jadi pada saat itu, lur, sedang terjadi perang saudara di Kolombia yang biasa dikenal dengan sebutan La Violencia. Nah, pada saat kejadian tersebut, ayahnya Lopez ini kayak ibaratkan sedang berada di suatu warkop gitu. Nah, secara tiba-tiba datanglah segerombolan pemberontak yang kemudian menyerang tempat tersebut secara brutal. Mereka menembakin semua orang yang ada di warkop tersebut, termasuk salah satunya adalah Midardo Reyes yang tewas di tempat. Nah, setelah kejadian itu, mau nggak mau, Benilda pun menjadi orang tua tunggal dong untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan keluarga dan juga merawat anak-anaknya. Nah, kalau dari beberapa wawancara yang pernah dilakukan terhadap Lopez juga terhadap Benilda, Lopez mengaku bahwa Benilda ibunya merawat mereka dengan penuh kekejaman dan kekasaran. Bahkan nggak jarang si Benilda ini melakukan kekerasan fisik terhadap Lopez. Tapi sebaliknya, menurut keterangan Benilda di suatu wawancara, dia mengatakan bahwa walaupun saya seorang PSK yang harus merawat anak-anak saya sendirian tanpa seorang suami, tapi saya merawat anak-anak saya dengan penuh cinta kasih dan tidak pernah saya berbuat kasar terhadap anak-anak saya, yaitu pengakuan Benilda. Entah siapa yang bohong, tapi kita balik lagi ke cerita masa kecilnya Lopez dulu ya. Dimana pada saat itu, di usia Lopez yang ke-8 tahun, dia pernah tertangkap basah oleh Benilda sedang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap adik perempuannya. Nah, melihat hal itu, Benilda ini marah besar. Dia mengumpat, memaki, bahkan membawa Lopez ke suatu tempat dan meninggalkan Lopez di tempat tersebut. Istilahnya, dia membuang Lopez gitu, lor. Tapi ternyata
ternyata ya beberapa hari kemudian Lopez ini balik ke rumah. Jadi waktu itu dia masih ingat jalan pulang gitu, makanya dia balik. Setelah tahu Lopez berhasil balik ke rumah, Benilda ini kembali membawa Lopez ke suatu tempat. Kali ini ke tempat yang lebih jauh, tempat yang dia kira-kira bahwa Lopez ini nggak bakal bisa ingat lagi jalan pulang gitu loh. Dan benar aja, setelah ditinggalkan oleh ibunya untuk kedua kalinya, Lopez ini udah benar-benar nggak tahu jalan pulang. Jadi dia terlunta-lunta, hidup jadi gelandangan di jalanan. Nah, di momen inilah Lopez kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang menawarkan dia tempat tinggal, juga menjanjikan akan membelikan dia makanan gitu. Nah, pada saat itu Lopez ini ya ikut aja. Tapi ternyata laki-laki baik ini adalah pedofil yang sedang mencari mangsa lur. Dimana pada saat itu bukannya dibawa ke suatu tempat lalu diberikan makanan, Lopez malah dibawa ke sebuah rumah terbengkalai di mana dia dilehkan berulang-ulang kali gitu loh. Di usianya yang ke-8 tahun inilah pertama kalinya Lopez menderita dan mengalami traumatis yang sangat besar, di mana dia dibuang oleh ibunya lalu kemudian dilahirkan oleh laki-laki tua tersebut. Setelah kejadian itu, walaupun mengalami traumatis yang cukup berat di usianya masih 8 tahun, si Lopez ini berhasil melewati fase itu dan bertahan hidup di jalanan lur. Dia juga mulai bergabung dengan geng-geng jalanan sebagai bentuk perlindungan, di mana mereka sering melakukan kekerasan, ancaman dengan senjata tajam untuk sekadar mendapatkan makanan dan tempat tidur. Bahkan untuk tempat tidur yang cuma beralaskan kardus aja, mereka ini harus saling adu kekerasan dulu gitu loh. Selain itu mereka ini juga sering merokok bazuko, sebutannya di bahasa Kolombia, di mana bazuko ini kayak sejenis obat-obatan yang terbuat dari kokain gitu loh. Nah, setelah 4 tahun hidup di jalanan, Lopez ini kemudian bertemulah dengan keluarga Amerika. Kali ini emang keluarga yang baik-baik, bukan pedofil yang menjelma lur. Di mana keluarga Amerika ini kemudian memasukkan Lopez ke sebuah sekolah khusus anak yatim. Nah, walaupun Lopez ini ya berasal dari jalanan, di mana dia mulai melakukan kekerasan, ancaman segala macam, tapi dia masih punya niat untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu lur. Jadi waktu dimasukkan ke sekolah khusus anak yatim tersebut, ya dia oke, mau-mau aja gitu. Dia menjalani aktivitas sekolah layaknya anak-anak sekolah pada umumnya. Sampai pada satu waktu, dia kembali dicekan oleh salah satu guru di sekolah tersebut. Nah, setelah mengalami pelecehan untuk kedua kalinya oleh guru di sekolah tersebut, Lopez pun memutuskan untuk melarikan diri dan kembali hidup di jalanan. Nah, kita masuk ke pembahasan di mana Lopez mulai berani melakukan tindak-tindak kejahatan di usianya yang masih remaja. Lopez yang sejak kecil terbuang dan terbiasa dengan sisi gelap hidup di jalanan, dewasanya bukan lagi Lopez yang akan mengancam untuk mendapatkan makanan atau tempat tidur. Lebih dari itu, dia mulai berani melakukan pencurian mobil lalu menjualnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Nah, atas kejahatan ini juga pada tahun 1969, Pedro Lopez pernah ditangkap atas kasus pencurian dan dijatuhi vonis hukuman 7 tahun penjara. Nah, baru 2 hari ini dia join ke sel penjara bersama dengan para narapidana lainnya. Dia lagi-lagi jadi korban pelecehan yang dilakukan oleh para narapidana tersebut, di mana dia diperkaos ramai-ramai oleh 3 narapidana sekaligus lur. Nah, kejadian inilah yang benar-benar bikin Lopez penuh amarah, dendam, dan kayak traumatis berat gitu atas apa yang baru aja dia alami. Dari masa kecilnya dia bertahan, di masa remajanya dia juga bertahan. Kali ini dia udah nggak bisa nahan gitu. Dimana setelah kejadian itu, dia mulai membuat sebuah shift, kayak semacam senjata tajam yang terbuat dari apa yang ada gitu lur. Kalau kita biasa nonton di film-film Hollywood gitu ya, ada tuh narapidana yang bikin senjata dari apa yang ada di penjara, entah dari kerikil, entah dari sikat gigi atau apa. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Lopez pada saat itu. Setelah berhasil membuat sebuah shift sebagai bentuk perlindungan diri, dia lalu memburu satu persatu orang-orang yang tadi memperkaos dia ramai-ramai, lalu menghajar mereka habis-habisan sampai meninggal. Dikatakan bahwa narapidana-narapidana tersebut
meninggal karena dipukul habis-habisan oleh Lopez. Nah, setelah melakukan pembunuhan tersebutlah Lopez ini mulailah jadi napi yang disegani oleh narapidana-narapidana lainnya yang gak ada lagi nih yang berani ganggu dia. Nah, selain itu, menurut Departemen Peradilan setempat, apa yang dilakukan oleh Lopez pada saat itu dianggap sebagai bentuk pembelaan diri. Makanya cuma 2 tahun hukuman yang ditambahkan dari hukuman sebelumnya. Jadi yang sebelumnya 7 tahun, jadi totalnya 9 tahun nih dia di penjara. Setelah bebas atas kasus pencurian tersebut, tepatnya pada tahun 1978, Lopez ini ya selain kembali hidup jadi gelandangan di jalanan, dia mulai berani melakukan tindak kejahatan yang jauh lebih ekstrim, lur. Dimana dia mulai menculik, memperkaos, lalu anak-anak perempuan di Kolombia dengan rata-rata 3 perempuan per minggunya. 3 anak perempuan per minggu. Kalau sebulan berarti udah 12. Oh, gila banget si Lopez ini. Di mana target dari Lopez ini adalah anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin gitu lur, dengan rentan usia antara 8 sampai 12 tahun. Nah, setelah terbiasa nih ngelakuin kejahatannya di negara Kolombia, Lopez ini mulai cemas-cemas takut gitu. Takut-takut kalau kejahatannya ini mulai tercium atau terciduk sama pihak kepolisian Kolombia. Makanya dia mulai melakukan tindak kejahatannya ke negara tetangga Kolombia, yaitu di Peru. Sampai pada satu kesempatan saat di Peru, Lopez ini pernah ingin mencoba untuk menculik salah seorang anak perempuan dari suku India yang masih berusia 9 tahun. Tapi saat menjalankan aksinya, Lopez tertangkap basah. Makanya dia kemudian dipukul dan disiksa oleh suku asli tersebut. Nah, pada saat itu Lopez ini udah dikubur sampai leher, lur. Udah dikubur hidup-hidup sampai leher, yang rencananya suku asli tersebut akan menumpahkan sirup ke kepala Lopez dan membiarkan Lopez mati digigit semut. Kayak kejam, tapi Lopez lebih kejam gitu. Nah, di saat yang bersamaan adalah salah seorang misionaris Amerika yang menengahi perseteruan antara Lopez dan suku asli tersebut. Di mana misionaris Amerika ini berusaha untuk meyakinkan suku asli tersebut untuk mengizinkannya membawa Lopez ke kantor polisi. Nah, awalnya suku asli tersebut enggan dan gak percaya nih, tapi kemudian mereka luluh juga dan mengizinkan Lopez dibawa oleh misionaris Amerika tersebut, lur. Tapi ya, di tengah perjalanan bukannya membawa Lopez ke kantor polisi, si misionaris Amerika ini malah membawa Lopez ke perbatasan Kolombia dan membebaskan Lopez di sana. Aneh juga, kok dibebasin gitu. Tapi ya, setelah dibebaskan di perbatasan Kolombia tersebut, Lopez ini mulai melakukan perjalanan ke Ekuador, Kolombia. Nah, selama perjalanan itu juga, Lopez mulai lebih banyak anak-anak perempuan. Polisi pada waktu itu sempat mikir mungkin ada jaringan prostitusi atau perdagangan manusia nih yang menyebabkan hilangnya anak-anak perempuan di negara mereka. Sampai kemudian pada tahun 1979 terjadi banjir bandang di dekat Ambato, Ekuador. Nah, setelah banjir bandang tersebut ditemukanlah 4 mayat anak-anak perempuan, lur, yang sebelumnya dilaporkan hilang. Lalu beberapa hari kemudian Lopez kembali nih menjalankan aksinya, kali ini di tengah-tengah keramaian pasar. Gede juga ya nyalinya Lopez ini. Dimana pada saat itu dia berusaha untuk menculik anak perempuan yang bernama Maria Popeda yang masih berusia 12 tahun. Tapi saat menjalankan aksinya, Lopez ini tertangkap basah oleh ibunya si Maria. Pada saat itu Lopez sempat menjadi amukan ibu-ibu pasar sebelum akhirnya diamankan oleh salah seorang petugas kepolisian lalu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah ditahan dan dilakukan interogasi, barulah ketahuan nih bahwa sebenarnya Lopez ini bukanlah penduduk Ekuador, melainkan gelandangan asal Kolombia. Nah, salah seorang letnan polisi saat itu sempat melakukan pemukulan dan juga menuduh Lopez sebagai bagian dari geng penculik yang telah menculik anak-anak di Ambato, lur. Tapi Lopez ini tetap memilih diam. Bahkan ya, ketika polisi tersebut mengancam akan menghabisi Lopez kalau dia nggak ngaku-ngaku juga, Lopez ini tetap memilih untuk diam. Nah, nggak lama kemudian datanglah salah seorang kapten polisi, yaitu Kapten Pastor Cordoba, yang lalu melakukan interogasi 4 mata terhadap Lopez. Nah, Kapten Cordoba saat itu melakukan pendekatan yang lebih halus, lebih lembut, lebih ramah kepada Lopez, lur. Dimana dia mengawali dengan memberikan rokok dan menawarkan makanan, juga menanyakan tentang kesehatan dan perasaannya si Lopez. Sebelum akhirnya menanyakan tentang informasi geng penculik tersebut.
Tapi ketika ditanya soal geng penculik tersebut, Lopez ini bilang kalau dia nggak tahu apa-apa soal itu. Lalu ketika Kapten Cordova bilang bahwa sebenarnya dia sedang berada di bawah tekanan dan ancaman besar dari keluarga gadis-gadis yang hilang tersebut yang sangat ingin tahu siapa penculik putri-putri mereka, barulah Lopez ini mulai buka suara, di mana dia mengatakan bahwa salah satu korban ada tuh di sebuah rumah terpencil yang terletak di luar kota. Seketika itu juga polisi langsung menuju lokasi tersebut, di mana mereka menemukan ada seorang gadis kecil, di mana gadis tersebut adalah Ivana Jacome yang ditemukan dalam keadaan tanpa dan terdapat luka di bagian alveolnya dan juga mata yang hampir terkeluar yang diduga akibat dari cekikan yang dilakukan oleh Pedro Lopez. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, polisi pun kembali nih melakukan penyelidikan yang lebih lanjut, lebih dalam lagi gitu. Saat itu, Kapten Cordova ini sempat menanyakan berapa banyak korban dari Pedro Lopez ini. Nah, ketika ditanya mengenai hal itu, Pedro Lopez ini sempat lihat ke atas dan bilang, ada lebih dari 200 di Ekuador, beberapa puluh di Peru, dan masih banyak lagi di Kolombia. Nah, mengetahui hal ini, kepolisian waktu itu sempat menginformasikan kepada Presiden Ekuador. Nah, pada saat itu, Presiden Ekuador langsung memerintahkan agar si Pedro Lopez ini dibawa ke lokasi-lokasi di mana dia menguburkan anak-anak perempuan tersebut sampai semua korban di Ekuador ditemukan. Nah, pada saat itu Lopez menuntun polisi ke 30 lokasi kuburan dangkal. Tapi ya setelah tahu bahwa hal tersebut akan memberatkan dia secara hukum, Lopez ini berhenti bekerja sama dan ngaku kalau dia nggak bersalah. Selama proses pencarian sudah ditemukan sebanyak 53 mayat anak-anak perempuan di daerah Ambato aja lur, belum di daerah-daerah lainnya. Selain itu lur, diduga bahwa korban Lopez ini sudah mencapai 110 minimumnya aja 110, gila banget. Tapi ada juga yang percaya bahwa korban Lopez ini jumlah totalnya mencapai 300 atau mungkin lebih. Sampai akhirnya Lopez pun dipersidangkan pada tahun 1980-an di negara Ekuador atas kejahatan-kejahatan yang sudah dia lakukan lur. Tapi dari persidangan ini Lopez cuma divonis hukuman 16 tahun kurungan penjara. Karena menurut sistem hukum di negara Ekuador pada saat itu, mentok-mentoknya hukuman untuk tindak pelaku kejahatan seperti Lopez ini adalah 16 tahun penjara. Jadi, mau seberat apapun kejahatannya, sebanyak apapun korbannya, ya tetap aja hukuman yang bisa dijatuhkan ya mentok-mentoknya 16 tahun penjara aja gitu lur. Itu pun dia masih bebas lebih awal karena berperilaku baik. Tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1994, Pedro Lopez sudah dibebaskan atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap anak-anak perempuan di Ekuador lur. Tapi ya baru 1 jam dibebaskan, dia kembali ditangkap nih sebagai imigran ilegal. Pada saat itu, rencananya pemerintah Ekuador ini akan mendeportasi si Pedro Lopez ke Kolombia. Tapi pada saat proses deportasi tersebut, si Pedro Lopez ini sempat komplain dan protes dan mengaku bahwa dia tuh udah dapat status kewarganegaraan Ekuador pada tahun 74. Tapi dia nggak bisa nunjukin nih bukti dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dia emang udah mendapatkan kewarganegaraan Ekuador pada tahun 1974 tersebut. Makanya mau nggak mau dia pun dideportasi ke Kolombia. Nah setelah tiba di Bogota, Kolombia, Lopez ini sempat menjalani evaluasi medis lur. Tapi dia menentang proses tersebut dan menuntut untuk segera dibebaskan. Walaupun secara bersamaan ya di luar rumah sakit saat itu ada banyak massa yang berkumpul dan ingin memberikan pelajaran terhadap Lopez, di mana mereka berencana untuk menggantung Lopez sebagai pembalasan atas apa yang telah dia lakukan lur. Tapi walaupun gitu ya, nggak pernah ada yang mendakwa Lopez secara hukum. Ibarat kata, walaupun udah ada dugaan ataupun bukti yang menunjukkan bahwa Lopez ini terlibat dalam pembunuhan anak-anak perempuan di Kolombia, dia nggak pernah dihadapkan secara resmi ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Nah, sementara itu, pihak polisi yang masih was-was untuk membebaskan Lopez, mereka memindahkan Lopez ke El Espinal, Kolombia. Pihak polisi memindahkan Lopez ke El Espinal ini dengan harapan akan ada titik terang atas apa yang telah dilakukan Lopez di masa lalu selama dia di Kolombia. Dan benar aja, salah seorang wanita lokal bernama Alba Sanchez mengklaim bahwa dia pada tahun 1979 sempat ngeliat anaknya Pro Alba
pergi bersama Pedro Lopez sebelum akhirnya Peralba ditemukan di luar kota sudah meninggal dan telah diperkaos dan mati dicekik. Nah, atas laporan inilah Lopez kemudian diadili dan dinyatakan bersalah setelah menjalani persidangan singkat. Tapi ya, pengacaranya saat itu menuntut agar Lopez menjalani evaluasi psikiatri terlebih dahulu. Nah, dari hasil evaluasi psikiatri itulah tepatnya pada tahun 1995 Lopez dinyatakan mengalami gangguan jiwa alias gila, Lur. Jadi, alih-alih dimasukkan ke penjara, dia pun dimasukkan ke salah satu rumah sakit jiwa di Kolombia. Nah, lalu pada tahun 1998 kembali dilakukan evaluasi psikiatri nih terhadap Lopez. Nah, dari hasil evaluasi yang terbaru diketahui bahwa Lopez ini sudah pulih. Dia pun dibebaskan dengan jaminan $50 dengan syarat bahwa dia harus terus menjalani perawatan psikiatri dan melaporkan keadaannya per bulan kepada pihak kepolisian. Tapi setelah bebas, Lopez ini malah tidak melakukan kedua-duanya, Lur. Setelah dinyatakan bebas, berita pembebasan Lopez pun sempat menjadi histeria di Ekuador, Lur. Karena mereka takut-takut cemas gitu. Kalau Lopez ini berhasil kembali ke Ekuador dan melakukan kejahatan-kejahatannya lagi. Ada juga isu yang beredar bahwa Lopez sempat terlihat di bagian utara Ekuador. Tapi kebenaran dari informasi ini nggak pernah terkonfirmasi secara pasti. Selain itu, Lopez juga sempat mengunjungi ibunya di El Espinal. Benilda yang udah tua renta saat itu mikirnya Lopez bermaksud untuk menghabisinya karena saat di penjara di Ekuador, Lopez ini pernah diwawancara, di mana wawancara tersebut disiarkan secara nasional di televisi. Dalam wawancara tersebut, Lopez ini bilang bahwa ibunya adalah segala sumber dari rasa sakit yang dia rasakan selama hidupnya, Lur. Tapi ternyata ya, dugaan Benilda ini salah, di mana saat itu Lopez ini dengan tenang nyapa Benilda, lalu kemudian meminta warisan dari Benilda dengan alasan bahwa dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk melanjutkan hidup gitu. Nah, Benilda yang udah miskin dan nggak punya apa-apa pun memberikan beberapa lembar uang kertas yang dia simpan di laci. Tapi bukannya terima kasih, Lopez ini malah membongkar ranjang tua milik Benilda lalu menjualnya. Nah, itulah terakhir kali Lopez terlihat, Lur. Setelah itu nggak ada yang tahu nih di mana keberadaan Pedro Lopez. Tapi pada tahun 2002, polisi Kolombia meluncurkan penangkapan Interpol terhadap Pedro Lopez setelah kembali ditemukan pembunuhan terbaru di El Espinal yang modus operandinya identik dengan apa yang dilakukan oleh Pedro Lopez di masa lalu, Lur. Tapi ya, pencarian tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Nggak pernah ada yang tahu nih di mana keberadaan Pedro Lopez. Nah, sempat beredar rumor yang mengatakan bahwa Pedro Lopez tinggal di Departemen Tolima, Kolombia sebagai tunawisma di Bogota. Ada juga rumor yang beredar bahwa Pedro Lopez telah dihabisi oleh keluarga korban yang memberikan hadiah untuk kepalanya. Tapi dari sekian banyak rumor yang beredar tersebut, nggak ada yang terverifikasi secara pasti. Selain fakta bahwa Lopez statusnya adalah buron sejak tahun 2002. Dan karena hilangnya dia yang nggak tahu kemana, banyak yang mempertanyakan mungkinkah dia telah atau lagi-lagi melakukan kejahatannya dengan cara yang lebih rapi. Menurut kalian gimana, Lur? Modus operandi, di mana dalam menjalankan aksi kejahatannya ini, Lopez selalu menargetkan anak-anak perempuan yang berusia antara 8-12 tahun. Sebagian besarnya berasal dari komunitas Amerindian yang miskin, Lur. Walaupun dia sempat tergoda ya untuk menculik anak-anak perempuan Kaukasia atau anak-anak perempuan dari turis asing, tapi dia menahan keinginannya tersebut. Karena anak-anak perempuan tersebut selalu dijaga lebih ketat oleh orang tua mereka, Lur. Nah, dalam menjalankan aksinya tersebut, Lopez ini pertama-tama akan mengikuti anak-anak tersebut dalam waktu yang nggak pasti sampai dia punya waktu dan kesempatan yang tepat untuk menculik mereka. Setelah berhasil menculik mereka, Lopez ini akan membawa anak perempuan tersebut ke sebuah tempat terpencil. Nah, di tempat itulah dia melakukan aksi kejahatannya, Lur. Setelah puas melakukan aksi kejahatannya, dia akan mencekik para korban sampai meninggal. Bahkan ya, beberapa korban ditemukan dalam keadaan mata yang setengah keluar, saking kencengnya cekikan si Lopez. Gila banget. Selain itu, Lopez akan menguburkan mereka ke dalam kuburan dangkal, kayak semacam lubang dangkal, di mana di dalam lubang tersebut bisa berisi 3-4 anak perempuan. Lalu, setelah mayat-mayat tersebut mulai membusuk, tapi belum sepenuhnya membusuk, Lopez akan melakukan tea parties. Kalau orang-orang normal ya,
parties mereka ya sebatas ngobrol seasiknya sambil minum teh. Tapi Lopez melakukan hal tersebut bersama mayat-mayat korban, Lur. Dimana seolah-olah dia lagi ngobrol sama temen-temennya, Lur. Gila banget si Lopez ini. Selain itu ya, dia lebih suka menghabisi para korbannya di siang hari dengan alasan dia bisa melihat dengan jelas nih ekspresi dari para korban saat dihabisi. Mirip-mirip sama Albert Lopez yang pernah aku ceritain sebelumnya, di mana mereka punya sensasi tersendiri saat menghabisi para korbannya. Nah, ketika ditanya apa nih motifnya sehingga dia memilih anak-anak perempuan dengan rentan usia 8-12 tahun yang berasal dari keluarga miskin, Lopez ini bilang dia sendiri tuh kehilangan kepolosannya pada saat dia berusia 8 tahun saat dia oleh salah seorang laki-laki setelah dibuang oleh ibunya. Makanya dia akan melakukan sebanyak yang dia bisa terhadap anak-anak perempuan yang berusia 8-12 tahun, Lur. Selain itu ya, pengalaman masa kecilnya yang terbiasa dengan pandang-pandangan dewasa di mana ibunya melayani klien di rumah mereka membuat Lopez ini berpikir bahwa itu adalah cara menunjukkan kasih sayang. Makanya dia melakukan hal yang tidak senonoh tersebut terhadap adiknya dengan masuk menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, ini menurut pengakuannya si Lopez ya. Tapi setelah dia menunjukkan rasa kasih sayang tersebut, dia malah dihukum dan diusir. Bentar, berarti dia waktu kecil itu mikir bahwa apa yang dia lakukan itu adalah cara untuk menunjukkan kasih sayang, kayak sebatas kakak cium kening adek gitu. Wah. Selain itu, Lur, dan perampasan masa kecilnya membuat Lopez ini berasumsi bahwa itu adalah hal yang wajar dan diizinkan. Makanya dia melakukan hal-hal tersebut terhadap anak-anak perempuan lainnya. Nah, kenapa dia memilih anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin? Lopez ini bilang bahwa mereka itu kalau terus dibiarkan hidup, mereka hanya akan menderita. Bahkan bisa jadi nih, mereka cekan seperti apa yang saya alami. Gila. Tapi kalau peduli ya, kenapa harus kan mereka juga ya kan? Menurut kalian gimana nih? Ini modusnya si Lopez aja atau emang dia jadi punya pemahaman keliru karena didikan Benilda yang salah, lingkungan yang nggak baik, ditambah lagi pengalamannya juga yang pahit. Komen di bawah, Lur, gimana menurut kalian? Dengan korban yang mencapai ratusan dan terjadi selama bertahun-tahun, apa yang dilakukan oleh Lopez ini menjadi kasus yang sangat menghebohkan di Kolombia, Lur. Gak cuma di Kolombia, tapi juga di Ekuador dan Peru. Apalagi keberadaan Lopez yang gak tahu di mana membuat masyarakat Peru dan Ekuador sendiri harap-harap cemas gitu. Kalau ternyata si Pedro Lopez ini mengubah identitas dan masih melakukan kejahatan-kejahatannya dengan cara yang lebih rapi. Nah, semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk selalu hati-hati, bukan menakut-nakuti ya, Lur, tapi nggak menutup kemungkinan nih, di luar sana ada banyak Lopez-Lopez lainnya yang masih berkeliaran. Jadi tetaplah waspada dan hati-hati, pantau adik-adik kecil kita untuk selalu di bawah pengawasan kita. Nah, sebelum bubar, aku ucapin terima kasih udah tonton video ini sampai selesai. Kalau kalian belum subscribe, please click the subscribe button and like this video if you enjoy the story. Aku juga mau dengar opini kamu tentang kasus ini. Komen di bawah ya. See you next time. Bye-bye, Lur.